ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa berbuat kebaikan akan mendapat 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan akan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah, hai Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang akan bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah engkau kembali dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan dialah yang menjadi kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lainnya, untuk mengujimu atas karunia yang diberikan olehnya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberikan hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alunan kalam ilahi telah beranjak dari pendengaran kita semua. Semoga Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah tauziah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ukir Sapurto LC MPD kepada Ustadz Ukir Sapurto
Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini tidak ada sambutan dulu ini dari BMI ya, Ustaz Sam? Ada. Nggak ada. Oke. Kalau begitu kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan wadhkur ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Dan pada malam ini, malam 1 Zulhijjah 1444 Hijriah, kita semua bisa berjumpa kembali ya dalam ngaji online ya via Zoom. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita pertama-tama akan saling memberi wasiat wa tawasau bil haq ya tentang kebenaran. Ya, di antara kebenaran yang kita saling berwasiat di dalamnya adalah tentang kemuliaan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan haram dan memiliki keistimewaan sebagaimana yang terdapat dalam dalil agar kita kaum muslimin memperhatikan dengan seksama, ya, memperhatikan dengan seksama tentang keutamaan bulan Zulhijjah tersebut, ya, tentang keutamaan bulan Zulhijjah yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa bulan ini adalah bulan di 10 awal yang pertama adalah hari-hari terbaik, ya, adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amalu sholih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidaklah hari di mana satu amal soleh itu lebih dicintai Allah dari hari-hari ini. Ya, hari-hari ini ayyaman ma'lumat tadi adalah hari 10 awal Zulhijjah, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhuma. Maka para sahabat kemudian berkata, qalu ya Rasulullah wala jihadu fisabilillah. Ya Rasulullah, bagaimana dengan pahala jihad? Bagaimana dengan pahala jihad fisabilillah? Apakah bisa menyaingi amalan yang dikerjakan di 10 hari Zulhijjah ini? Maka beliau SAW bersabda, wala qala walal jihadu fisabilillah. Beliau bersabda, ya, demikian pula dengan jihad, ya. Pahalanya tidak bisa menandingi pahala orang yang beramal soleh di 10 awal Zulhijjah ini. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'. Kecuali ada seorang yang memang berjihad dengan membawa seluruh harta yang dia miliki dan membawa jiwa raga yang dia miliki, kemudian tidak kembali satu apapun. Artinya dia gugur, ya, di medan tempur tersebut. Maka ini baru pahala yang bisa menyamai amalan yang dikerjakan oleh seorang muslim di 10 awal Zulhijjah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sambil kita bekerja, ya, masih banyak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan seperti puasa. Bagi bapak-bapak yang dimudahkan untuk berpuasa, ya, dianjurkan dahulu para ulama terdahulu berpuasa 9 hari.
Jadi hari besok sampai hari Arafah. Dan yang paling ditekankan di hari Arafahnya. Karena bisa menghapuskan satu dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini amalan pertama. Amalan kedua banyak berzikir. Ya, terutama zikir takbir. Jadi takbir bisa dilakukan mulai malam ini. Ini namanya takbir mutlak. Takbir mutlak itu kita mengucap Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar walillahil hamd, atau yang serupa dengan itu, atau kita banyak mengucapkan takbir, tahmid juga ya, alhamdulillah ya. Kemudian tasbih subhanallah, ini dianjurkan. Ya, dianjurkan di 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Ya. Adapun takbir muqayyad, takbir yang terikat itu dimulai dari subuh hari Arafah. Sebagaimana Umar bin Khattab pun mengerjakan hal tersebut. Umar takbiran setelah sholat ya. Takbir muqayyad itu takbir setelah sholat. Kalau di masyarakat kita takbiran itu ya mulainya malam lebaran. Ya, malam 10 Zulhijjah. Sebenarnya keliru. Yang tepat adalah yang dikerjakan Umar, yang dikerjakan Ali, yang dikerjakan Abdullah bin Abbas, yang dikerjakan oleh Ibnu Mas'ud adalah di subuh hari, mulai subuh hari tanggal 9 Arafah, 9 Zulhijjah. Di hari Arafah tersebut, jadi setiap selesai sholat kita takbiran dulu Pak. Atau teknisnya istighfar dulu, astagfirullah 3 kali, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Ini diulangi beberapa kali. Boleh 3 kali, boleh 5 kali. Ya, baru setelah itu baca biasa tasbih 33, tahmid, takbir. Nah, ini namanya takbir muqayyad yang terikat dengan waktu sholat. Ya, jadi ini amalan-amalan yang menjelang hari Idul Adha, yang menjelang Idul Adha. 10 hari ini memiliki keistimewaan besar. Tadi Qori membaca ayat ya yang menyebutkan tentang fal hasanatu man jaa bil hasanati falahu asru amsaliha bi asri amsaliha. Setiap orang yang mengerjakan hasanah kebaikan, maka Allah Ta'ala Asy-Syakur akan membalas dengan 10 kali lipat. Allah SWT Asy-Syakur akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Ini di hari-hari biasa, Bapak Ibu sekalian. Ini di sepanjang hari dalam 1 tahun, secara umum setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Adapun di bulan haram, termasuk Zulhijjah, apalagi Nabi SAW sebutkan hadis tadi ya, yaitu al-asru min Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, tidak ada pahala yang bisa mengalahkan orang yang beramal soleh di 10 hari ke depan. Maka jelas Allah SWT tidak hanya melipatkan satu hasanah dengan 10 kali lipat, tapi berlipat-lipat ganda sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Qadir. Allah Al-Qadir yang maha mampu atas segala sesuatu. Dan pahala ini berfungsi untuk memberatkan timbangan hasanah di akhirat kelak. Karena amalan kita akan ditimbang. Siapa yang amal baiknya lebih berat, masuk surga. Ini sudah menjadi sunatullah. Siapa yang timbangan keburukannya lebih banyak, masuk neraka. Ini sudah menjadi sunatullah. Kecuali mendapatkan magfirah, ampunan Allah langsung. Atau dia mendapatkan syafaat. Ya, kalau timbangannya sama, dia akan menunggu di Al-A'raf. Ya, ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka oleh karena itu waktu yang tepat untuk menggandakan amal adalah 10 hari ke depan. Ya, kalau mampu berpuasa, berpuasa. Bersedekahlah di hari-hari yang baik ini. Ya, kemudian bertahmid, bertasbih, bertakbir, lakukanlah mulai dari malam ini sampai hari tasyrik. Ya, walaupun yang muqayyad tadi adalah mulai dari tanggal 9 waktu subuh Zulhijjah. Ya. Bagaimana mengamalkannya? Amalkan saja. Karena kita sudah datang ilmu kepada kita, amalkan. Saya pernah di satu masjid, Pak. Padahal masjid ini sudah sering diadakan pengajian. Di tanggal 9 Arafah, 9 Zulhijjah, setelah sholat subuh saya takbir. Yang lain tidak takbir. Ya, karena saya membaca bahwa Umar melakukan hal itu. Kemudian Ali melakukan hal itu. Kemudian Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, semuanya bertakbir di subuh hari Arafah.
Ya, saya takbiran sendiri dilihatin orang. Saya setelah istighfar Allahumma antas salam, saya baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lain pada ngelinguk, pada ngelirik, lirik kanan yang lirik. Dari mana sumber suara ini? Saya karena takbir itu sunahnya dikeraskan dikit. Ya, walaupun tidak keras dimasukin speaker enggak. Jadi kita takbir saja. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, walillahil hamd. Semuanya pada nengok ke saya. Saya pikir enggak apa-apa, ini syiar. Saya tidak malu. Ya, walaupun yang lain tidak mengerjakannya, saya akan mulai mengerjakannya. Kemudian setelah itu saya kirim artikel ke grup masjid itu. Ya, supaya tahun ini terjadi tahun lalu, supaya tahun ini mereka juga mulai mengamalkan takbir itu dari tanggal 9 Zulhijjah di waktu subuh. Baik, ini amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari awal di bulan Zulhijjah ini istimewa. Kenapa istimewa? Karena kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, 10 hari Zulhijjah ini Bapak Ibu sekalian tegak seluruh rukun Islam di dalamnya. Tegaknya rukun Islam itu ya saatnya sekarang. Syahadat ya ada, ya. Bacaan syahadat kita baca waktu sholat, ya. Kemudian sholat, ya, sholat setiap hari kita sholat, di dalamnya ada. Kemudian zakat, ya, bisa jadi orang membayar zakat mal di bulan ini juga bisa, yang menghitungnya dari bulan ini. Kemudian puasa, ya kita juga ada puasa sunnah, ya, sunnah Senin Kemis, ya. Kemudian puasa Arafah, ya. Kemudian adanya ibadah haji, karena ibadah haji hanya terjadi di bulan Zulhijjah saja, ya, tanggal 8 Zulhijjah dimulainya manasik, ya, kemudian sampai hari tasyrik, ya, sampai hari tasyrik, ya, sampai melempar jamarat, kemudian tawaf, ya, dan rukun-rukun haji yang lainnya. Maka ini terjadi di bulan Zulhijjah ini, ya, terjadi di bulan Zulhijjah. Maka mengingat pentingnya waktu ini, mari kita berlomba-lomba untuk memperganda amal dan untuk menghapuskan dosa-dosa. Ya, bagaimana cara menghapuskan dosa? Baca istighfar setiap pagi 100 kali dalam bingkai zikir pagi, Bapak Ibu sekalian. Ya, dalam bingkai kita zikir pagi, kita baca astagfirullah wa atubu ilaihi. Ini harus dirutinkan terlebih-lebih di 10 hari ke depan. Ya, saatnya kita bertaubat atas segala dosa-dosa kita, sehingga kita optimis Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita dan Allah pun akan menerima amalan-amalan kita. Karena inna rabbana ghafurun syakur, ya, karena Rabb kita, ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala ghafurun syakur artinya Allah ampuni dosa orang yang beriman, dan Allah syakur, Allah balas kebaikan yang dikerjakan oleh orang beriman. Baik. Kita lanjut ke materi terlebih dahulu. Nanti kalaupun mau membahas fikih kurban, karena salah satu amalan utama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah kurban. Kurban di tanggal 10 Zulhijjah. Ya, berarti kalau malam ini 1, berarti kita kemungkinan tanggal 29, ya Pak. Kemungkinan tanggal 10-nya berarti tanggal 29, ya. Tanggal 29. Andri anu ya. Kenapa, Pak? Tanggal 30. 30. Oh ya udah, pokoknya hari ke-10 dari besok aja. Hari ke-10 dari besok kita mengerjakan kurban, ya. Karena itu masih masuk 10 Zulhijjah. Sehingga Nabi SAW bersabda, afdalul ayyam yaumun nahar. Sebaik-baiknya hari sepanjang tahun adalah hari nahar, yaitu hari nahar itu hari menyembelih kurban, hari menahar, ya, kurban. Ya, maka itulah sebaik-baiknya hari. Maka walaupun itu hari Idul Adha, hari raya kita bersenang-senang, tapi kita tidak melalaikan kewajiban, ya, dan kita tetap bertakarub kepada Allah, ya, kita bertakarub kepada Allah dengan ibadah mengorbankan apa yang Allah rizkikan kepada kita. Hadza minka walaka, ya, seperti doa menyembelih kurban, ini darimu dan ini untukmu. Baik, kita masuk ke di buku saya ini bab 10, Ustadz Sam, ya. Enggak apa-apa kita masuk bab 10, ini masih ada kaitannya juga. Bab 10 ini tentang bab la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Kita dilarang menyembelih binatang walaupun karena Allah, ya. Di sini karena Allah benar, ya. Dilarang menyembelih binatang karena Allah, ya. Akan tapi dilakukannya di tempat yang biasa dilakukan penyembelihan
agama lain, ya, penyembelihan agama lain, ya. Nah, maka tetap saja di sini babnya adalah menyembeli karena Allah, tapi tempatnya tempatnya biasa dilakukan kesyirikan. Nah, ini nggak boleh, ya. Baik, ini bab secara umum. Jadi bab ini dengan bab sebelumnya ada hubungan erat, ada koherensi, ya, hubungan antara bab sebelumnya dengan bab ini. Apa hubungannya? Di bab pertama kita benar-benar dilarang menyembelih dengan nama selain Allah, karena ini makosid, namanya makosid. Makosid itu tujuan ibadah. Tujuan ibadah hanya Allah. Karena tauhid itu, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, ada ibu-ibu juga ya. Tadi saya dengar ada ibu-ibu, ya, masya Allah ibu di sana di waktu belahan Indonesia sana ibu sampai 11:30 nanti ya Bu ya. Masya Allah, ini namanya iltimas, ya, iltimas, berusaha mendengarkan ilmu, ya, tidak ngantuk, besok juga harus bekerja, ya. Semoga tadi sebagaimana dibaca di ayat Al-Quran, manja abil hasanati, siapa yang datang dengan kebaikan Allah akan balas 10 kali lipat ibu, walaupun ya ngantuk, walaupun ngantuk, bahkan lebih dari 10. Kita berikhtisab lebih dari 10. Kenapa lebih dari 10? Karena ini waktu mulia, ini hari-hari terbaik di bulan Zulhijjah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi. Baik, barakallahu fiik. Ya, jadi maqasid, tujuan ibadah ini adalah tauhid, mengesahkan Allah saja, mengagungkan Allah dalam setiap perkara. Ya, oleh karena itu Pak, Bu, kesaksian paling besar di alam semesta ini adalah kesaksian tauhid. Adalah kesaksian tauhid. Maka inilah pentingnya belajar kitab tauhid. Tauhid ini pelajaran yang luar biasa. Ya, pelajaran yang luar biasa yang harus kita rutin dan semangat, ya, semangat untuk mempelajarinya. Kalau gurunya kurang semangat, pokoknya audiensnya harus semangat. Gurunya kurang semangat gimana ya? Suaranya sudah kencang ya kan? Sudah berusaha menguasai ya pertandingan, menguasai ya biar supaya tidak ngantuk bagaimana. Tapi tetap saja namanya belajar itu ada ngantuknya. Ada ngantuknya, maka kalau mengantuk segera wudu ya, segera wudu dan ingat kembali keutamaan tauhid ya, keutamaan, karena syaitan itu selalu menggoda kita. Ya, baik. Jadi tauhid itu melihat keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Dan kita memalingkan mata kita dari makhluk. Ini yang disebut dengan tauhid, Pak. Makanya menjadi kesaksian paling agung. Kul ayu syai'in akbaru syahadah. Kulillah. Dalam Al-Quran disebutkan kesaksian apa yang paling besar? Kesaksian Allah. Kesaksian Allah itu tentang apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah menyaksikan as-syahid, menyaksikan dirinya sendiri tentang kemahaesaan Allah, tauhid. Kemahasaan Allah, la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Makanya inilah kesaksian paling besar. Sehingga kehidupan kita ini ya kehidupan merealisasikan tauhid. Bapak Ibu sekalian, kita ibadah sholat 5 waktu karena merealisasikan tauhid. Ya, karena orang yang tidak mengesahkan Allah dalam masalah rezeki saja, Pak. Ya, orang yang tidak mengesahkan Allah dalam masalah rezeki, dia yakin bahwa rezekinya itu diperoleh dari usahanya diri sendiri. Kalau tidak usaha tidak dapat rezeki, ya. Maka ini orang yang tauhidnya lemah, sehingga dia bergejibaku dengan dunia. Sampai banyak kaum muslimin yang kerja banting tulang, ya, dan banting yang lainnya. Ada yang banting setir, ya, ada yang banting yang lain-lainnya. Meninggalkan sholat, meremehkan masalah ibadah. Padahal ibadah ini adalah tujuan kita diciptakan ke dunia ini. Ya, mereka yakinnya ya kalau saya sholat akan mengganggu pekerjaannya, ya, akan mengganggu pekerjaan, bahkan tidak dapat. Sehingga kaum muslimin ini banyak yang tidak sholat. Ya, kalau misalkan artis ya biarin aja, artis selama ini saya tidak sholat, biarin aja, dia sudah utarakan di media, di medsos, ya, biarkan saja, dia kan artis jahil, ya, dia kan jahil, ya, dia tidak sholat. Yang penting kita setelah ngaji, setelah mengetahui ilmu, kita harus menjalankan ibadah, kita harus mengerjakan sholat 5 waktu dan ibadah yang lain. Ya, maka inilah tauhid, kesaksian terbesar. Ya, hal ini diungkapkan oleh Imam Al-Muqrizi. Al-Muqrizi itu imam yang hidup
di masa tahun 7 Hijriah atau tahun 700 ya Hijriah ya, abad ke-7. Ya, beliau sezaman dengan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan tauhid itu melihat segala-galanya adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan sekarang dari harta, ya rumah, fasilitas, ini semua adalah pemberian Allah. Ya, ini namanya tauhid. Ya. Kemudian kita hanya bergantung kepada Allah saja dalam segala masalah. Maka beliau membawa dalilnya adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah bahwa Allah esa dalam segala hal. Allah esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam nama-namanya, esa dalam perbuatannya. Allah Maha Esa. Ya. Kemudian kita memahami ayat kedua Allahus samad. Kalau Allah Maha Esa, maka kita nggak boleh minta rezeki kepada makhluk. Atau kita mengenyampingkan ancaman Allah, ya, kemudian meninggalkan perintah, bahkan menerjang larangan. Maka ini orang yang tidak bertauhid. Ya, orang yang bertauhid itu mengesahkan Allah dan dia berpaling dari makhluk. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seberat apapun, sesibuk apapun rutinitas pekerjaan kita, maka kita tetap harus mengesahkan Allah dengan beribadah, ya, terutama ibadah sholat 5 waktu yang hukumnya wajib bagi kita, yang wajib kita jaga. Ya, baik, barakallahu fiik. Ya, ini tentang pentingnya materi tauhid. Jadi pelajaran sebelumnya termasuk dalam menyembeli, Pak, Bu. Dalam menyembeli tidak boleh menyebut nama selain Allah. Makanya kalau kita kurban, ya hukum membaca bismillah itu wajib. Adapun Allahu Akbar hukumnya sunnah. Bapak menyembeli nih, bismillah Allahu Akbar. Ya, maka ini kita melakukan bismillah wajib karena semua sembelihan harus dengan nama Allah. Wajib dengan nama Allah. Adapun mengucapkan Allahu Akbar sunnah. Sunnah yang diajarkan Nabi SAW mengikuti Nabi Ibrahim saat beliau menyembeli dzibhin azim, ya, domba yang besar sebagai gantinya Nabi Ismail dulu saat mau disembeli. Ya, maka beliau mengucapkan bismillah Allahu Akbar, ya. Dan doa melempar jumroh juga begitu, ya. Baik. Ya, maka ini namanya maqasid, tujuan, ya. Kita mengesahkan Allah di dalam segala hal termasuk sembelihan. Termasuk doa. Makanya tidak boleh doa kepada makhluk, termasuk sumpah. Sumpah pun demikian, Pak, enggak boleh bersumpah dengan nama makhluk, enggak boleh. Demi ibu saya, enggak boleh. Ya. Karena kita dilarang man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah atau sifat-sifat Allah, maka dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Karena sumpah itu pengagungan. Sama, doa juga pengagungan. Nggak boleh doa kepada kuburan. Wali yang sudah meninggal nggak boleh. Orang soleh yang sudah meninggal nggak boleh. Kita doa sama mereka. Karena ada pengagungan di situ. Sementara yang berhak diagungkan hanya Allah SWT. Sampai dalam sumpah. Makanya yang masih salah adalah sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ini salah. Ya, ini sering kita dengar. Ya, bahkan terkadang mohon maaf tokoh-tokoh agama masih keceletot dalam sumpah. Dia mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Tidak boleh Allah disamakan dengan Rasulullah karena Rasulullah adalah hamba Allah. Ya, adalah makhluk. Ya, makhluk mulia yang Allah karuniakan risalah kepada beliau. Beliau adalah abduhu wa rasuluhu, hambanya dan rasulnya. Ya. Maka nggak boleh bersumpah dengan Rasulullah atau berdoa dengan jahnya Rasulullah. Ya Allah, dengan kemuliaan jah nabimu kabulkanlah doaku, nggak boleh. Agisna ya Rasulullah, apalagi berdoa kepada Rasulullah langsung nggak boleh. Ya, Allah agisna ya Rasulullah, nggak boleh. Agisna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tolonglah kami. Ini namanya istighosa, sudah pernah kita bahas, ya. Tidak boleh beristighosa dengan nama Rasulullah, nggak boleh. Sampai bersumpah dengan nama Rasulullah pun tidak boleh. Maka inilah tauhid, Pak. Segala aspek sendi kehidupan yang kita kerjakan ini hanya Allah yang Maha Esa. Dalam menyembeli, dalam berdoa, di dalam bersumpah, ya. Ini semuanya berhubungan dengan aspek tauhid. Ya, aspek tauhid ini sudut pandang nomor 1. Ya, siapa yang bertauhid kita sudah bahas, ya. Siapa yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, saking agungnya kesaksian tauhid, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka siapa yang meninggal akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan dimasukkan surga. Inilah agungnya perkara
perkara tauhid. Adapun bab ini menyembelih dengan nama Allah tapi di tempat biasa dilakukan kesyirikan, ya. Biasa dilakukan di tempat yang mengandung kesyirikan. Karena dulu ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya bernazar di Buana, di sebuah sumur yang saya akan menyembelih di sana. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah sumur itu biasa digunakan untuk sembelihan orang musyrik? Maka sahabat itu mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kalau begitu penuhi nazarmu. Jadi mafhum mukhalafahnya, kalau sumur itu di sumur itu oasis itu, kalau sumur di sono oasis ya, di oasis itu sering dilakukan sembelihan untuk berhala, maka nggak boleh. Kenapa? Baik, ini dia hubungannya. Kalau tadi yang pertama adalah maqasid tujuan, maka yang kedua adalah wasail atau wasilah. Ya, maka tujuan dan cara ya dan wasilah ini harus sinkron, harus selaras. Walaupun menyembelihnya dengan nama Allah, tapi di situ adalah tempat-tempat pengagungan berhala, ya, yang tujuan tempat itu ada dalam untuk mengagungkan berhala, maka dilarang dalam Islam. Walaupun kita menyembelih dengan nama Allah. Baik, inilah yang melatar belakangi pertanyaan bahwa kita itu sebenarnya Pak Bu dilarang untuk pergi ke situs-situs peribadatan orang-orang musyrik. Ya kalau hanya untuk bersenang-senang di situ. Foto-foto, misalkan ke tempat ibadah candi atau ke tempat pura ya, atau wihara atau kelenteng ya, atau gereja ya. Nggak boleh kita ke tempat-tempat tersebut karena disitulah tempat-tempat mengagungkan Tuhan-Tuhan selain Allah, ya. Sebagaimana kita dilarang menyembelih di tempat-tempat yang dijadikan penyembelihan untuk berhala, ya. Maka ini dia bab ke-9 atau ke-10 ini ya berbicara tentang hal demikian. Termasuk yang mendasari bab ini adalah kita dilarang untuk sholat ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Kenapa? Ini babnya nanti tasabuh kepada orang musyrik. Seperti tadi menyembelih di tempat orang musyrik nggak boleh. Ya. Kenapa kita tidak ada ba'diyah asar? Kenapa kita tidak ada ba'diyah subuh? Karena di waktu matahari terbit, ya ini bagi yang sudah melakukan sholat subuh nggak usah ba'diyah ya. Ya, kalau yang belum sholat subuh bangunnya kesiangan setelah azan, ya boleh aja sholat di waktu itu karena itu kewajiban. Tapi sholat sunahnya dilarang. Kenapa? Di waktu itu menjelang matahari terbit dan menjelang matahari tenggelam adalah dua waktu orang-orang musyrik menyembah matahari. Karena banyak yang menyembah matahari, banyak Pak. Ya, tidak hanya Shinto saja, negeri yang lambangnya matahari. Ya. Di India juga ada sekte penyembah matahari, apalagi di India ya tuhan-tuhannya banyak ya, semperawut, sangat banyak sekali ya, bahkan tikus dijadikan Tuhan segala ya, tidak hanya gajah, Ganesha ya, dewa Ganesha, dewa gajah atau dewa ular ya, di sana tikus saja disembah ya. Baik, jadi tidak boleh melakukan sholat ba'diyah subuh dan asar. Kenapa? Karena banyak orang-orang musyrik menyembah matahari di waktu itu. Makanya kita harus jauhi waktu itu. Harus jauhi waktu itu untuk sholat sunnah. Nah, baik, ini bahwa syariat itu ada dalam kaidah usul yang mengatakan syaddan lidzari'ah. Menutup pintu-pintu kerusakan, ya. Jadi syaddan lidzari'ah itu mengunci rapat-rapat celah yang akan menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Ya termasuk dilarang membangun kubur, nggak boleh Pak. Membangun kubur, diberi lampu, ya kan, disemen, dibikin kubah di atasnya, ini dilarang dalam Islam. Larangan ini Nabi SAW kabarkan kepada Ali bin Abi Thalib, tidaklah kamu dapati kuburan yang tinggi dibangun kecuali kamu hancurkan. Ini sabda Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian jangan memberi lampu, ya, jangan dibikin kubah, karena nanti akan diagungkan, disiarai dan diagungkan di situ. Ada orang berdoa. Kemarin sudah disebutkan ya, bagaimana setan menyesatkan manusia. Ya, diantaranya talbisnya adalah disuruh berdoa di situ, di kuburan orang soleh. Disuruh berdoa di situ dengan
dengan keyakinan bahwa berdoa di kuburan orang soleh ini ada energi positif. Yang doanya itu akan dikabulkan, seolah-olah di kuburan itu makbul. Apalagi kuburan orang soleh yang sudah meninggal. Ya, maka itu awalnya, kemudian bertingkat lagi menjadi langsung menyeru kepada orang soleh. Ya, langsung meminta kepada orang soleh yang sudah meninggal. Ini yang dinamakan dengan kuburiyun, Pak. Kuburiyun itu orang-orang kaum muslimin yang masih berdoa kepada kuburan, meminta istighosa kepada kuburan, tawasul kepada kuburan. Dalam ilmu tauhid tidak ada itu. Dalam ilmu kitab tauhid tidak ada hal tersebut. Karena memang siapa yang membolehkan tawasul minta kepada orang soleh? Memangnya Umar dahulu ketika mengalami kekeringan, kesulitan di Madinah, apakah minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya tolong bantu kami supaya hujan? Enggak. Akan tapi Umar orang yang soleh, orang yang paham tauhid. Umar memanggil pamannya Rasulullah dari Ahlul Bait, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, Abbas ini pamannya Nabi yang soleh. Maka dia meminta Abbas supaya berdoa. Wahai Abbas, berdoalah kepada Allah. Ini namanya tawasul kepada orang soleh yang masih hidup, boleh agar mendoakan. Maka Abbas berdoa dan turun hujan. Ya, maka lihat para sahabat nggak ada yang pergi ke kuburan Nabi untuk minta kepada Nabi. Ya, minta kepada Nabi nggak ada mereka yang minta kepada Nabi setelah Nabi wafat. Ya, maka inilah tauhid, Pak. Harus kita pelajari. Oh, ternyata dulu saya salah, Pak Ustadz. Iya, kalau kita salah, Allah SWT Maha menerima taubat. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan salah, dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Maka kesempatan 10 hari awal ke depan ini kesempatan yang baik pula untuk memperganda amal dan menghapus dosa dengan banyak beristighfar, bertaubat, ya. Kemudian banyak melakukan amal soleh ini supaya amal soleh kita bisa menandingi dosa yang pernah kita kerjakan. Kalau dosa besar akan gugur dengan taubat. Dengan taubatan nasuha, berazam, berjanji tidak akan mengulangi lagi, menyesali perbuatan tersebut, menggantinya dengan amal baik, maka dosa besar pasti akan diampuni, Pak. Dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah. Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Afu. Ya, maka Allah akan mengampuni dosa. Baik. Masuk ke dalil pertama. Di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 107 dan 108 tentang kisah Masjid Diror. Allah taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu." Liman haraballaha wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan di antara orang-orang munafik, ya orang-orang munafik ini mendirikan masjid namanya Masjid Diror. Orang munafik itu di masa Nabi dia bersahadat. Ya, bersahadat tapi masih menyembunyikan kekufuran. Ya, di hatinya itu menyembunyikan padahal dia kafir, Pak. Tapi karena Nabi SAW pengikutnya banyak dan kekuatannya besar di kota Madinah setelah hijrah dari Mekah, maka mereka mau tidak mau harus menyatakan Islam supaya melindungi nyawanya dan hartanya. Maka dia masuk Islam. Tapi hatinya kufur. Sehingga nanti mereka berkhianat. Ya, mereka menyerang Nabi dari dalam. Mereka membuat kerusuhan dari dalam. Ya, ini orang-orang munafik. Apakah masih ada sampai sekarang? Masih ada. Orang-orang munafik yang dia ingin menghancurkan agama Islam dari dalam dengan statement-statementnya. Misalkan boleh wanita satu sop sama laki-laki. Ya, ini dia mulai ini. Kemudian Al-Quran itu bukan kalamullah. Ya, ini si Syekh ini yang ngatain dirinya Syekh. Ada yang tahu? Lagi viral ya. Baik, ya. Dia pemimpin pondok pesantren Az-Zaitun, ya. Baik, ya, ini mulai bikin keresahan. Udah dikomentari nih sama MUI. MUI sudah bersuara. Ya, dan Ustadz Asatidzah yang lurus akidahnya mereka sudah bersuara memperingati dari orang tua yang nggak tahu akhir-akhir ini kok bisa jadi viral di media sosial dengan statement-statement yang ngawur, ya, statement yang ngawur yang bermazhab dengan mazhab Bung Karno, ya. Baik. Jadi orang-orang munafik di waktu itu dia mendirikan masjid
tapi untuk menimbulkan kemudorotan. Makanya masjidnya Allah Ta'ala gelari masjid itu dengan masjid diror. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala gelari dengan masjid diror, masjid untuk menimbulkan kemudorotan, wa kufron wa tafriqon bainal mu'minin, menimbulkan kemudorotan ya untuk kekafiran. Ya, untuk kekafiran, karena mereka akan membangkitkan agama mereka, agama kekafiran dengan cara berkumpul di masjid. Kenapa mereka bikin masjid, Pak, bukan bikin markas? Karena mereka tidak berani. Kalau bikin markas ya langsung ketahuan Rasulullah SAW, para sahabat senior, sehingga pasti akan dihancurkan kalau mereka bikin markas. Makanya yang dibikin masjid, tapi dengan niat yang buruk. Niatnya untuk apa? Untuk diror, kufron, wa tafrikon. Diror itu untuk menimbulkan kemudorotan, tafrikon untuk memecah belah, ya, dan kufron itu mengembangkan kekufuran mereka, yang membangkitkan kekuatan mereka agar suatu saat mereka bisa melawan Rasulullah SAW. Maka yang dibangun masjid bukan markas, ya. Baik. Jadi pembangunan masjid diror ini diperakasai oleh seorang yang bernama Abu Amir. Ya, Abu Amir siapa dia? Abu Amir adalah seorang munafik yang dia masuk Islam ketika Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Ya, dan Abu Amir ini, ya, dia orang yang pandai sebenarnya, orang yang cerdas, orang yang pandai. Dia suka membaca buku, bahkan rajin ibadah karena dia rahib. Ya, dia rahib. Ya, dan dia nanti yang akan memprovokasi orang-orang Nasrani yang ada di Syam, ya, karena kekuatan Nasrani pada waktu itu di Bizantium, ya, Bizantium Timur. Ini mereka menguasai Palestina, menguasai Syam, ya, dikuasai oleh Kaisar Heraklius. Ya, maka Abu Amir ini seorang rahib, dikenal dengan rahib, tapi dia pura-pura masuk Islam karena pamor Nabi dan wibawa Nabi sangat besar di kota Madinah sehingga tidak ada jalan lain kecuali pura-pura masuk Islam. Kemudian Nabi SAW tahu, ya, Abu Amir ini orang yang munafik, masuk Islam untuk melindungi diri. Makanya Nabi SAW memberi gelar Abu Amir Al-Fasik, sampai digelari Al-Fasik, Pak. Kalau Nabi sudah menggelari Al-Fasik, fasik itu apa? Orang yang banyak melakukan keburukan, namanya fasik. Ya, ulaika humul fasikun, ya. Orang yang fasik itu keluar dari ketaatan, banyak melakukan keburukan, apalagi keburukannya untuk kaum muslimin. Maka dia memprovokator, ya, orang-orang Nasrani untuk mengirim pasukan ke kota Madinah untuk menghancurkan kota Madinah. Ini apa enggak diror ini? Jadi masjidnya itu buat rapat mereka, ya, rapat untuk menghancurkan kaum muslimin dan kekufuran dan memecah belah kaum muslimin, karena mereka beralasan nanti sahabat-sahabat yang jauh dari kota Madinah kalau hujan nanti bisa sholat di masjid diror. Nah, ini untuk memecah belah ini. Ya, ini alasan mereka salah satunya begitu. Makanya salah satu pelajarannya adalah innamal a'malu binniyat. Jangan kita lihat zohir, ya. Allah tidak melihat amalan zohir walaupun yang dibangun masjid, tapi kalau niatnya untuk kebusukan, untuk keburukan, maka Allah tidak terima itu. Walaupun amalnya bangun masjid. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha thayyib, maha baik. Maka Allah menerima amalan sesuai niatnya. Kalau niatnya untuk memecah belah, untuk kekufuran, ya, untuk diror, memberi kemudorotan kepada kaum muslimin, maka Allah tidak terima walaupun yang dibangun adalah masjid. Ya, apalagi terkadang orang, Pak, bangun masjid di masa-masa kampanye, di masa politik begini bangun masjid, ada yang bangun jalan, ada yang ngasih traktor. Ini jelas nggak tahu, ada yang ngasih beras, ya, yang ngasih beras ke warga ini. Ya, tingkatannya Kodrah Lurah itu paling mereka ngasih beras. Ini katanya sedekah dari Pak Fulan. Sedekahnya ini masuk ke serangan fajar, ya. Ya, biar besok dipilih. Ya, ini walaupun dia ngasih beras, makanan pokok kaum muslimin di negara kita, di wilayah kita, kalau niatnya untuk menyuap, ya, maka ya sedekahnya itu tidak diterima Allah. Kenapa mau sedekah? Biar dipilih, ya, sedekah aja. Ya, jadi orang dermawan, gak usah nyalonin diri jadi pejabat, sudah sedekah aja. Ikhlas karena Allah, justru sedekah yang seperti ini yang diterima. Baik, jadi innamal a'malu binniyat. Jadi masjid ini tidak diterima. Baik. Jadi yang kedua, Abu Amr ini menyurati kaum
munafik ini agar berkumpul dan bermusyawarah ya di Masjid Diro tersebut. Ya, dan karena dia berhasil mengelabui kaum muslimin, maka Abu Amir ini sempat mengundang Rasulullah untuk sholat, Pak, untuk sholat di masjid yang dia bangun. Ya, tapi Nabi SAW keburu akan pergi bersama para sahabat ke perang Tabuk. Ya, maka Nabi sempat berjanji. Nabi berjanji, iya, aku akan sholat di masjid kamu, ya, yang dimanakan Masjid Dirar. Tapi ketika Nabi SAW pulang dari perang Tabuk, karena perang Tabuk itu diperoleh hasil kemenangan mereka. Umur masih kecil ya. Mereka Ya, kabur. Kecil gitu. Ada suara ini masuk, ya. Mereka kabur ya di perang Tabuk ya. Maka Nabi SAW memberi kemenangan, dan di waktu pulang ke Madinah Allah Subhanahu wa taala memberitahu wahyu ini. Ya, wahyu bahwa masjid yang engkau akan sholat di dalamnya adalah Masjid Dirar. Maka Nabi tidak jadi sholat di masjid tersebut. Ya, apa yang bisa dipetik dari kisah ini juga bahwa Nabi SAW tidak tahu yang gaib. Nabi tidak tahu tujuan hati orang-orang munafik membangun masjid tersebut kalau Allah tidak mewahyukannya. Allah tidak menyebutkan dalam surat Taubah ayat 107 dan 108 tadi. Baik. Nah, akan tapi Pak, yang unik dari kisah ini, Abu Amir itu punya anak, Pak. Punya anak. Siapa anak Abu Amir? Anak Abu Amir ini yang digelari fasik oleh Nabi SAW, anak laki-lakinya bernama Hanzolah. Ya, jadi sahabat Hanzolah ini adalah putranya Abu Amir Al-Fasik tadi. Ya, yang nanti Abu Amir ini dia meninggal di perjalanan, ya, dia bersama perjalanan dari Syam ini ke Madinah, dia meninggal di tengah jalan. Abu Amir ini ya punya anak namanya Hanzolah, dan Hanzolah ini seorang sahabat setia, sahabat Nabi SAW yang setia membela Islam, membela kalimatullah. Bahkan kisah Hanzolah sangat masyhur ketika Hanzolah baru menikah, kemudian ada seruan perang untuk jihad di perang Uhud, maka Hanzolah dalam keadaan junub, belum sempat mandi, dia pergi ke pertempuran Uhud sehingga beliau syahid di pertempuran Uhud. Dan inilah seorang sahabat yang dimandikan oleh malaikat, yaitu Hanzolah bin Abi Amir ya. Tapi bapaknya ini munafik. Bapaknya ini musuh Islam, tapi anaknya pembela Islam. Jadi bisa dipetik pelajaran juga di sini ya, bahwa tidak semua orang tua yang buruk, anaknya buruk juga. Ya, karena ada Walid bin Mughirah, ini musuh Islam, Mbak. Tapi anaknya Khalid bin Walid jadi pembela Islam. Kemudian Abu Jahal juga musuh Islam. Tapi anaknya Ikrimah di kemudian hari di Fathul Makkah, beliau masuk Islam. Kemudian menjadi ahli Quran, dia menjadi sahabat yang mulia. Ya, jadi tidak semua orang tua yang jahat menurunkan keturunan yang jahat. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dalil kedua di sini tentang hadis yang kita sebut sebagai sumur buana tadi. Ya. Sabit bin Dhahak radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ketika itu ada seorang yang bernazar menyembeli seekor onta di buana. Ia pun menanyakan kepada Rasulullah SAW, maka Nabi SAW berkata, hal kana fiha wasanun min ausanil jahiliyati yu'bad? Apakah di tempat tersebut adalah tempat berhala-berhala disembah oleh orang-orang jahiliyah? Ya, maka dia mengatakan, la, ya, tidak. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, fahal kana fiha idun min a'yadihim, apakah hari raya mereka biasa dirayakan di tempat itu? Ya, makanya Pak, kan kalau candi-candi itu pasti orang-orang agama mereka merayakannya di situ kan. Makanya kita nggak boleh pergi ke situ, ke candi, ke vihara, ke kelenteng ya, ke sinagog, ke ini, ke itu. Kenapa mereka merayakan hari raya? Maka Nabi akan melarang umatnya untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut, ya. Untuk apalagi cuma sekedar liburan ya, sekedar liburan ngapain juga ke candi-candi itu. Ini kan situs. Kalau mau situs sekarang Masya Allah zaman YouTube, kalau ingin tahu candi misalkan buka aja YouTube. Candi A, candi B misalkan. Ya, maka lihat saja YouTube. Oh, ini ternyata begini. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran tersebut? Ya.
dari pelajaran pembangunan candi misalkan, tidak ada nilai agama yang bisa dipetik. Bahkan secara akidah ini adalah kesyirikan. Ya, adalah kesyirikan. Ya, kalau mungkin secara ilmu alam, dulu saya Pak di SMA pernah diskusi sama kelompok bagaimana orang dulu memilih tanah untuk dibangun candi di atasnya supaya tidak ambles ke bawah. Ini kan zaman dulu itu teknologi belum canggih. Belum canggih. Maka ada seorang yang banyak wawasannya di antara kami, dia mengatakan orang dulu itu sebelum bangun candi di atasnya, maka dia gali tanah, misalkan selebar 10 kali 10, ya digali tanahnya dengan kedalaman tertentu, misalkan dalamnya 2 meter, kemudian tanah hasil galiannya itu ditimbun ulang ke lubang itu. Kalau tanahnya itu lebih dari lubang yang digali, maka di situ adalah struktur tanahnya padat. Maka dibangunlah di atasnya candi tersebut. Begitu Pak caranya Pak, orang dulu. Tapi kan cukup segini aja kan. Tidak ada pelajaran agamanya, kita disuruh menjauhi tempat tersebut. Ya kemudian mungkin zaman dulu ya, kalau zaman sekarang kan kalau di daerah Jonggol sini Pak, ada tanah-tanah yang bergerak. Ya, tanah bergerak itu kita lihat kontur jalan yang ada di beberapa daerah Jonggol sini itu selalu retak jalannya. Kenapa? Karena tanahnya bergerak. Ya, tanahnya bergerak. Ya, baik ya. Nah, jadi ini saja mungkin secara geologi ini dan itu kan sedikit sekali faedah yang bisa diambil daripada nilai keimanan. Ya, nilai keimanan kita nggak boleh mendekati tempat-tempat kesyirikan. Seperti Nabi SAW melarang fahal kana fiha aidun min a'yadihim. Apakah di sana sering dirayakan hari raya mereka, tempat mereka merayakan hari raya? Maka sahabat mengatakan sumur buana itu tidak dijadikan tempat perayaan mereka. Maka Nabi SAW bersabda, "Aufi binadrika." Aufi, tunaikanlah nazarmu. Sembelihlah unta di sana. Fa innahu la wafa'a lin nadrin fi ma'siyatillah. Karena sesungguhnya tidak boleh kita menunaikan nazar tapi dalam rangka ada kemaksiatan kepada Allah. Ya, jadi tempat-tempat mengagungkan berhala itu maksiat terbesar yaitu kesyirikan. Ya, maka seandainya di situ ada tempat kesyirikan, Nabi akan melarang, Pak. Nabi akan melarang tidak usah tunaikan nazarmu di situ. Ya, tidak perlu ditunaikan karena Pak, itu tempat maksiat. Ya. Baik, wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak pula nazar itu ditunaikan ya dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam, ya tidak bisa dikerjakan oleh ibnu Adam. Seperti nazar ingin lari di atas air, nah ini kan nggak bisa, kan ibnu Adam nggak bisa lari di atas air. Nazar ingin terbang misalkan, nanti saya kalau lulus begini saya akan terbang ke langit, ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Baik. Jadi ini dia dalil kedua ya. Dalil kedua tentang sumur buana ya, tentang sumur buana. Baik. Kita lanjut ke kandungan bab ini ya. Kandungan bab ini adalah penjelasan tentang firman Allah SWT yang disebutkan dalam surat At-Taubah tadi 107 108 tentang Masjid Diror. Ya, dan dalam kisah Masjid Diror ini terdapat banyak pelajaran ya, pelajaran di antara pelajaran yang sudah disebutkan tadi dan tambahannya di antaranya bahwa niat itu mempengaruhi keberkahan suatu amal, Pak. Maka ini untuk masalah kurban, mulai dari sekarang niatkan benar-benar lillah, Pak. Benar-benar lillahi ta'ala. Ya, Nabi SAW mengajarkan doa menyembeli setelah bismillah Allahu Akbar, hadza minka walaka. Hadza minka walaka. Ya Allah, ini darimu dan ini untukmu. Ikhlas. Karena niat itu mempengaruhi keberkahan amal. Kalau ikhlas berarti amalnya berkah, berarti pahalanya dilipat gandakan tidak hanya 10 sampai bahkan sampai 700 kali lipat, tergantung niatnya. Karena kurban di zaman sekarang ini ya, zaman dulu apalagi zaman sekarang menjadi ajang riak gede-gedean hewan kurban. Ya, bagus-bagusan hewan kurban, mahal-mahalan hewan kurban, ya. Jadi kurban belum disembeli sudah selfie sama sapi, selfie sama kambing. Ya, kalau selfie sama kambing kayaknya jarang ya karena bau perengus.
Bau wedus gembel. Ya, wedus gembel ini baunya nggak enak. Jarang yang mau selfie sama kambing, paling jauh-jauh jarak 1 meter. Kalau sama sapi bisa pegang-pegang dia. Dia pegang sapi. Apalagi korbannya artis, Pak. Korban belum sudah masuk entertainment. Korbannya artis fulan, ya. Sapi lemosin. Dan beratnya pun mereka berat-beratan. Ada yang berat 1,5 ton, ya kan? Sampai nanti sapinya dinamain siapa. Ini belum kurban udah masuk entertainment ya dia sudah dapat uang dari acara tersebut. Bisa dapat penghasilan dari acara tersebut. Ini luar biasa. Maka kurban ini sebagai ajang pamer-pameran juga, Pak. Jangankan kurban, tawaf di Ka'bah aja sekarang ada yang pakai HP ya. Gini, tawafnya begini ya. Lihat Ka'bah sambil doa ya gini ya, di shooting. Ya ini gimana ya? Maka niat itu mempengaruhi keberkahan amal. Semakin ikhlas niat kita, pahalanya semakin berkah, dan berkah itu banyak. Ya berkah itu subutu kasroh. Dia menetap dan semakin banyak. Ini namanya berkah. Ya, jadi besar kecilnya pahala yang akan Allah berikan tergantung niat kita. Ya, kalau niatnya nggak benar, walaupun amalannya benar, amalannya kurban, tapi niatnya pamer, ya niatnya benar-benar ingin dipuji oleh lingkungan, dipuji oleh lingkungan. Oh Pak Haji, ya kan? Oh Pak Haji pasti kurban ini, ya. Nah kemudian, oh saya kalau nggak kurban malu saya. Nah gitu, kalau nggak kurban saya malu, wong setiap tahun saya kurban ya. Ya maka kalau saya nggak kurban saya malu ya, karena saya sudah dikenal sebagai dermawan di daerah sini ya. Maka ini niat-niat yang seperti ini akan menghancurkan pahala-pahala kita. Ya maka diantara pelajaran yang dipetik, niat itu sangat berpengaruh kepada keberkahan suatu amalan. Ya bahkan suatu tempat yang kita bangun ya, ini juga dipengaruhi niat. Karena Allah melihat niat hati kita, bukan amal lahir kita. Terkadang ada orang yang ikhlas, yang dia tidak punya uang untuk kurban, sampai-sampai dia hanya bisa membeli kambing atau domba betina yang murah. Domba betina paling murah ini 1.500.000 di waktu-waktu kurban ini. Ya atau 1.700.000. Ini murah ini, paling murah ini. Kalau mau ke kandang sendiri masih bisa dapat 1.200.000 di wilayah Cilengsi sini. Nggak tahu di wilayah Bapak-bapak ya. Ya, maka boleh jadi orang yang kurbannya bisanya dengan kambing betina, yang dia hartanya pas-pasan ya, bahkan tabungan tidak ada. Bisa jadi karena niatnya ikhlas karena Allah, pahalanya bisa mengalahkan orang-orang yang keikhlasannya kurang, atau bahkan tidak ikhlas sama sekali tidak dapat pahala. Ya. Baik, ini dia pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari bab ini. Ya. Sekarang kita bahas tentang kurban, Pak. Barangkali nanti Bapak-bapak banyak pertanyaan tentang kurban. Nanti ditanyakan saja. Jadi kurban itu hukumnya sunnah muakkadah berdasarkan pendapat jumhur. Ada juga yang berpendapat kurban itu wajib. Karena Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'a wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang diberi keluangan harta sementara dia tidak kurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Ya, tempat sholat Nabi di mana? Kota Nabawi, Masjid Nabawi. Ya, di Masjid Kuba ya. Masjid Kuba juga. Maka ini ancaman bagi orang kaya yang lapang dan tidak mau berkurban. Kemudian yang kedua, kurban itu dilakukan setiap tahun. Ya, karena ini syiar, Pak. Ini syiar dan termasuk perkara tauhid. Menyembelih karena Allah. Nah, kita kalau ingin benar-benar merealisasikan tauhid, menyembelih karena Allah, mengalirkan darah karena Allah, inilah saatnya kita praktek di tanggal 10 Zulhijjah nanti, tanggal 11-nya boleh, tanggal 12-nya boleh, tanggal 13-nya boleh. Jadi kurban itu ya 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13 sampai hari tasyrik, tanggal 13 ba'da asar sebelum matahari tenggelam. Ya. Berarti kalau kita kurban di tanggal 12 atau misalkan kurban di masjid ini terlalu banyak ya, sampai sore hari nggak selesai. Bolehkah disembeli di malam hari malam 11? Boleh. Boleh menyembeli kurban di malam tanggal 11 atau 12 boleh. Ya, kalau memang memungkinkan ya. Tapi secara hukum kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin boleh menyembeli kurban kalau memang tidak selesai di tanggal 10,
boleh malam harinya atau boleh besok harinya, masih luang. Masih luang, tapi menyembelih malam hari itu boleh. Ya, jadi kurban itu disunahkan adalah setiap tahun. Ya. Jangan seperti keyakinan yang sudah tersebar bahwa kurban itu seumur hidup sekali. Ya, alangkah mudorotnya bagi orang kaya yang kurban seumur hidup sekali. Sementara di kampung-kampung itu masih banyak, Pak. Masih banyak tetangga-tetangga miskin yang belum tentu setahun sekali makan daging. Saya kalau pulang kampung, Pak, saya teringat masa lalu ya. Jadi beberapa tetangga itu atau bahkan kerabat saya. Jadi ini buat ibu-ibu, pelajaran buat ibu-ibu nih, ya. Jadi mereka itu, Bu, belanja di mang sayur, tukang sayur, itu hanya habis 12.000. Belinya tempe, kangkung, ya, bumbu masih ada di rumah. Jadi mereka itu tidak terkadang ya beli ikan tongkol mungkin yang irisan atau ikan cuek yang kecil. Sehingga saya perhatikan habisnya paling 12.000. Bayangin ini 12.000 bisa untuk makan satu hari, Bu. Ya, sementara kita satu porsinya aja 30.000 nasi goreng ya. Nasi goreng kita udah 30.000. 20.000 paling murah di Jakarta sini, ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan harta untuk kita. Di kampung-kampung sana, Pak, masih banyak warga yang miskin, Pak. Banyak sekali warga miskin. Walaupun begitu mereka masih aja mau dicekokin ya dengan yang selalu menolong wong cilik ya. Supaya apa? Milih mereka ya. Ayo wong cilik ya. Padahal mereka ekonominya ya begitu-begitu aja. Ya. Begitu-begitu saja. Ya, maka kita sangat bersyukur. Jadi kalau orang kaya di kampung, ya apalagi di kampung jarang nuntut ilmu, nggak menuntut ilmu, taunya kurban itu seumur hidup sekali ya. Akhirnya dia udah nggak kurban. Akhirnya ya sudah. Ya sudah, akhirnya warga itu benar-benar tidak ada syiar sama sekali di perkampungan-perkampungan. Tidak ada syiar sama sekali. Makanya kurban itu setiap tahun. Karena Nabi SAW kurban setiap tahun. Nabi SAW kurban setiap tahun. Kemudian poin setelahnya adalah kurban itu tidak perlu bergiliran dalam satu anggota keluarga. Ya, misalkan tahun ini saya sebagai suami, tahun depan atas nama ibu sebagai istri, tahun depannya atas nama anak, ya. Nah, ini tidak perlu karena Nabi SAW berkurban atas nama beliau. Hanya saja hadiahnya ditransfer ke seluruh anggota keluarga, keluar karena Nabi tidak pernah menyembeli ini untuk Khadijah kekasihku, ya, dan ibu dari anak-anakku, nggak pernah. Nabi menyembeli untuk Khadijah. Nabi menyembeli, bahkan Nabi menyembeli sendiri, ya, menyembeli sendiri tapi pahalanya untuk satu keluarga. Ini bagi yang berkurban satu, ya. Tapi kalau misalkan satu keluarga hartanya lapang, bapak mau kurban, ibu mau kurban, suami istri atau anaknya juga mau kurban, nggak masalah, karena akan diberikan pahala lebih. Ya, akan diberikan pahala lebih, Pak, karena Allah Maha Adil. Manja abil hasanati, setiap datang satu kebaikan baginya 10 kali lipat. Ayat yang kita baca tadi di awal. Ya, baginya balasan 10 kali lipat. Maka Anda akan dapat pahala dari sedekah daging yang Anda sedekahkan kepada fakir miskin, yang Anda hadiahkan kepada tetangga-tetangga Anda, teman-teman Anda. Ini nilai pahalanya di situ, Pak. Kuantitas daging semakin banyak. Makanya kurban paling baik adalah onta. Kenapa onta? Kata saya Muhammad Shalih Utsaimin, karena onta dagingnya sangat banyak, ya. Kemudian harganya paling mahal. Satu onta itu sahamnya bisa untuk 10 orang. Tapi kalau untuk satu orang satu onta itu paling baik, ya. Satu orang satu sapi lebih baik dari satu kambing. Ya, jadi masalah ulama mengatakan mana yang lebih afdol, korban dengan kambing apa sapi? Sementara Nabi SAW kurbannya selalu kabes. Kabes itu domba. Akronain amlahain, bertanduk, sudah bertanduk berarti jantan. Bukan berarti nggak boleh betina, betina juga boleh sesuai kemampuan. Amlahain yang dombanya itu dominasi warna putih dan sedikit warna hitam. Belang ya. Kayak Shaun the Sheep itu. Boneka Shaun the Sheep. Jadi matanya hitam. Ini namanya amlahain. Ya, itu kibas yang Nabi SAW kurbankan. Nah, para ulama beristinbat, Nabi berkurban dengan domba karena untuk mengajarkan kepada kita kemudahan. Ya, karena domba mudah didapat di masa beliau.
Kemudian domba itu lebih mudah untuk disembelih. Coba kalau kita hidup di kampung kecil, kemudian nggak banyak orang, kita mau berkurban. Kalau kurbannya sapi, siapa yang mau megangin sapi? Apalagi keluarga kerabat kita perempuan semua, mana berani pegang sapi. Makanya yang paling mudah menyembelih domba. Menyembelih domba kambing itu Pak, cukup diinjek saja lehernya, di kaki depannya itu dirobohkan, robohin ke arah kiblat, kemudian kita sembelih, ya, dirobohkan ya, kaki kirinya di bawah, kemudian kita potong. Itu gampang sekali menyembelih domba, ya. Makanya nanti disunahkan pula dalam kurban, sang kurbator ini menyembelih sendiri. Bapak-bapak berani nggak ini? Perempuan boleh nggak nyembelih? Boleh kalau berani. Tapi janganlah. Ya kalau jadi fitnah nanti viral lagi. Ibu mau nyembelih kurban. Tahu zaman sekarang itu zaman medsos nih. Kata Ustadz boleh nih perempuan nyembelih kurban. Ya kalau nggak ada lakinya, misalkan beliau sendiri single parent mau menyembelih, boleh-boleh saja. Ya boleh perempuan nyembelih kurban boleh. Tapi kalau diviralin sama netizen, jadi repot nanti. Ya, karena negara plus 62 ini luar biasa. Sedikit ada masalah, gampang tersebar. Ya itu diantara kurban ya, diantara hal-hal yang berkenaan dengan kurban. Ya jadi masalah setelahnya adalah kurban untuk apa namanya? Kurban dulu apa akikah katanya, ya. Baik ya. Di sini para ulama memberikan keterangan ya, berkurban saja karena akikah itu kewajiban orang tua kita dulu. Kalau memang orang tua kita dulu tidak mampu ya kita tidak wajib untuk akikah. Ya. Kalau mau akikah ya akikah sendiri. Ya, akikah setelah dewasa boleh kata Syekh bin Baz rahimahullah boleh. Ya, tapi masalah kurban ini ada yang menyamakan, ada yang membedakan. Ya, jadi yang menyamakan akikah seperti kurban seperti akikah, maka boleh menggabungkannya jadi satu. Tapi dengan kurban saja sudah cukup, Pak. Karena akikah itu waktunya kan terbatas, hari ke-7, hari ke-14 dan hari ke-21 begitu kan yang disabdakan Nabi. Adapun mau akikah setelah dewasa, setelah dia mampu boleh-boleh saja. Tapi kalau masalah kurban ya sudah kurban saja, itu lebih afdol daripada menggabung-gabungkannya dengan akikah. Ya, ini namanya kita zaman sekarang itu inginnya ibadah minimalis, tapi pahala pinginnya maksimal. Ibadahnya minimal loh, digabung-gabung aja lah. Kita kan selalu nyari ibadah minimal, ya minimalis. Padahal para sahabat dulu kalau bertanya ayu a'malin a'dhom, ayu a'malin afdol. Ya Rasulullah, amal apa yang paling maksimal, yang paling baik? As-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Nah ini amal paling baik. Birrul walidain yang kedua. Yang ketiga jihad fisabilillah. Itu amalan paling maksimal itu Pak, dalam kehidupan kita. Ya berarti sehari-harinya sholat 5 waktu. Ya, muamalahnya dengan manusia birrul walidain. Setelah itu kerabat kita. Ya, setelah itu jihad fisabilillah. Jihad zaman sekarang menuntut ilmu Pak. Ya, kalau para ulama jihad zaman sekarang menuntut ilmu. Ya, karena ilmu itu tujuan jihad pedang adalah menyebarkan agama Islam. Sementara sekarang alhamdulillah kita hidup di negeri aman, maka kita jihadnya dengan ilmu. Ada dai yang menyebar kesyirikan, ya. Boleh ini doa sama kuburan. Kuburan ini orang suci. Siapa bilang nggak boleh? Ya, Wahabi itu yang nggak boleh. Nah, kita lawan dengan argumen. Dengan argumen. Ini namanya jihad. Kita sedang berjihad, ya. Menuntut ilmu supaya menghilangkan kebodohan ini juga sedang berjihad, Pak. Ya, jihad dengan kolam, dengan pena, ya. Dan kita belajar dengan pena juga dicatat, dihayati, direnungi, ya. Nah, maka ini jihad, ya. Baik, kemudian panitia kurban, ya, dia dilarang untuk membayar jagal atau tukang yang menyembeli itu dengan bagian kurban. Tidak boleh membayar dengan bagian hewan kurban, karena hewan kurban itu sudah dikurbankan untuk Allah. Walaupun kita boleh makan daging kurban tersebut, tapi nggak boleh dibuat bayar atau dijual. Kulitnya dijual, kepalanya dijual, kakinya dijual, ini nggak boleh. Walaupun niatnya nanti disedekahkan. Oh ini kan nanti untuk sedekah anak duafa, anak yatim. Ya atau dananya untuk kas masjid, nggak boleh. Kalau kurban sudah untuk Allah kan hadza minka walaka, sudah nggak boleh dijual. Atau untuk menggaji tukang jagalnya. Misalkan kita panggil Pak tukang jagal, Pak
Pak tukang jagal, ini satu sapi berapa ongkosnya? Oh, satu sapi 500.000. Gimana kalau 300.000 aja Pak? Ya, dia nawar panitia. Nanti kulitnya buat Bapak lah. Nah, ini nggak boleh. 200 harganya 500.000, bayarnya 300.000 plus kulit dan kepala. Ini juga nggak boleh. Ya, digunakan untuk alat tukar dari hewan kurban nggak boleh. Ya, baik ya. Kemudian disunahkan pula yang berkurban menyaksikan menyembeli walaupun dia nggak bisa menyembeli, disunahkan untuk hadir di tempat penyembelihan untuk menyaksikan kurbannya. Ustadz, saya kurban di luar daerah. Ya, kalau Bapak Ibu kurban di luar daerah, maka video call lah, video call. Oh, ini waktunya mau disembeli nih, hewan kurban Ibu, hewan kurban Bapak. Oh iya, coba ya, video call ya, video call. Ya, ini kita menyaksikan sembelian kita dan kita berikhtisab mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik. Ya, barakallahu fiik ya. Masih ada waktu? Apa sudah tanya jawab ini, Pak? Mic-nya Pak Bambang. Sudah lebih dari 5 menit, Ustadz. Bisa kita langsung tanya jawab saja. Oh, nggih, monggo silakan. Dibuka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu. Monggo dibuka. Di chat sudah ada nih Pak. Ada 2 chat. Mungkin dari saya, Ustadz, bisa langsung aja, Ustadz ya. Iya, langsung dulu baru Ya. baca chat nanti. Ustadz, seperti yang Ustadz mukakan tadi, masalah kulit tidak boleh dibuat membayar atau tukarlah alat tukar atau apa membayar. Nah, saya melihat banyak di masjid-masjid di wilayah saya ya Ustadz ya, bahwa si tukang menyembelih ini, tukang jagal ini meminta supaya kulitnya itu buat yang jagal. Nah, dengan alasan begini Ustadz, karena kalau kulitnya kan tidak bisa dikonsumsi, mungkin dari pihak masjid juga tidak bisa mengelola kulit tersebut. Nah, ini gimana ini Ustadz? Menurut pandangan Ustadz? Itu saja dulu Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Menurut pandangan, jangan pandangan Ustadz ya, pandangan syariat aja. Syariat, oke. Kalau Ustadz nanti fatwa sesuai hawa nafsu. Menurut syariat ya, yang penting keluar dari masalah tadi dijual atau untuk alat tukar, maka panitia ketika memberi hak penuh kepada tukang jagal tersebut, ya bayaran penuh misalkan 500.000 ya per ekor tadi atau satu hari itu minta bayaran sekian, kemudian kita memberikan kulitnya atau kepalanya atau dengkilnya, boleh-boleh saja kalau kita akadnya beri. Ini saya beri kamu. Terserah nanti dia mau dijual mau diapa, silakan. Tapi asalnya ya tidak diberikan ke dia semua. Jadi kita atur ada yang diberikan ke dia atau nanti diumumin ke jamaah yang butuh kulit, yang butuh dengkil, yang butuh kepala silakan hubungin panitia. Jadi memang tidak terkhusus untuk tukang jagal ya, sehingga tidak seolah-olah ya sehingga tukang jagal itu tidak menguasai kita terus setiap tahun. Nanti mereka juga memang tujuannya untuk dijual mereka, karena mereka punya linknya, punya pengumpulnya, atau mereka pengumpul terkadang. Ya maka boleh-boleh saja jawabannya kalau panitia memang ngasih, tujuannya ngasih. Ya kalau dengan tujuan ngasih boleh, ya tanpa ada alat tukar tadi. Dan asalnya tidak dikasih ke mereka semua, diumumkan dulu. Baru ketika warga tidak ada yang mau, karena nggak ada yang ngurusin ya, nggak ada yang mau ngurusin atau maka kita berikan kepada siapa yang mau daripada mubazir tidak terpakai ya. Allahu alam. Baik begitu Pak ya. Dan untuk barakallahu fiik. Sebelum ada pertanyaan ini Pak Ustadz dari yang langsung mau bertanya boleh? Yang ini Ustadz ada pertanyaan dari siapa nih Pak Farudin. Ya. Pak Darudin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya mau tanya, misalkan saya mau kurban tapi belum akikoh, mana yang diutamakan Ustadz? Ya. Yang dilakukan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya sudah dijelaskan tadi Ustadz ya. Ya sudah masuk dalam penjelasan ya. Maka Bapak kurban saja ya. Karena akikoh ini kewajiban
orang tua kita dulu. Ya, dan akikah waktunya boleh di luar kurban, dan bukan syarat kurban harus akikah dulu, itu bukan syarat. Ya, misalkan nggak boleh kurban sebelum akikah, ini bukan syarat. Ya, tapi kurban saja kurban, walaupun belum akikah. Nanti menurut pendapat beberapa ulama, bapak boleh akikah ketika memang ada rezeki lebih lagi di luar waktu kurban. Ya, kenapa sekarang banyak orang bahas Ustadz kurban bisa nggak digabungkan dengan akikah? Karena memang terkadang rezekinya memang terbatas atau mungkin pelit. Biasanya sifat manusia begitu. Sifat manusia itu inginnya minimalis, pahalanya yang besar ya. Tapi hukumnya boleh ya Pak, untuk kurban tapi belum akikah boleh. Ya, boleh-boleh saja karena ada yang mengatakan ini ibadah terpisah dari akikah. Baik, pertanyaan kedua silakan. Dari Pak Haji Sugiyatno, tawaf sambil di video kemudian di share. Akhirnya tawaf menjadi sangat dikenal di antara umat. Menyembelih kurban di foto, di share di media sosial. Umat jadi sangat familiar dengan kurban. Bukankah itu Syiar Pak Ustadz? Iya, barakallahu fiik. Baik. Jadi walaupun niatnya baik, semua tergantung hatinya. Kalau memang Bapak tawaf sambil di video kemudian familiar, sebenarnya tanpa selfie video wajah kita dan Ka'bah di belakang kita, channel-channel TV Saudi itu sudah nayangin tawaf setiap hari, Pak. Sudah nayangin Haromain ya, Haromain Mekah dan Madinah ya, apalagi Mekah live 24 jam. Live 24 jam, di situ orang tawaf 24 jam Pak, nggak ada putusnya. Ya, adapun familiar karena wajah kita, bisa-bisa saja. Bisa saja orang tergerak hatinya untuk umroh gara-gara video Bapak, teman-teman Bapak sekantor, bisa saja. Tapi kalau kemasukan riak ke diri Bapak yang selfie atau kita yang selfie, ya udah kita jadi lilin. Jadi kita ngasih manfaat ke orang lain, kita sendiri pahalanya terbakar. Dan ini kita dilarang seperti demikian, ya. Baik. Ya, jadi semua tergantung niat. Ya, seperti menyembelih di foto, di share. Kalau niatnya memang lurus, ya, hati kita sudah kokoh, kita ingin syiar supaya teman-teman kita ikut kurban, itu boleh-boleh saja benar. Tidak terlarang mutlak, tapi yang dia khawatirkan adalah masalah hati tadi. Ya, walaupun yang dibangun masjid, tapi kalau niatnya riya, ya nggak ada pahalanya. Walaupun pahalanya ibadahnya sesuai sunnah tapi tidak ikhlas, ya maka demikian halnya. Ya, jadi masalah ini adalah relatif, ya relatif, ya sesuai dengan niat masing-masing. Ya, maka untuk lebih selamat ya kita menghindari menutup pintu-pintu riya. Nah, itu yang diajarkan agama, menutup pintu-pintu riya. Makanya dalam hadis sedekah, tangan kanan bersedekah, tangan kiri nggak tahu. Nah, ini kan kinayah, namanya peribahasa. Mana mungkin tangan kiri nggak tahu, wong tangan kanan ngasih, tangan kiri ya pasti tahu. Ini cuma peribahasa saja. Seolah-olah tangan kanan memberi, satu anggota badan yang paling dekat dengan tangan kanan adalah tangan kiri yang sama-sama tangan. Itu sampai seolah-olah tangan kirinya tidak tahu. Ini supaya kita benar-benar menyembunyikan amal. Kita dilatih untuk menyembunyikan amal. Ya, karena yang paling Nabi takutkan kepada para sahabat adalah syirik kecil. Ya, apa itu syirik kecil? Riya. Riya yaitu riya, ya, menyebut-nyebut atau menambah-nambahkan amal untuk mengharap pujian manusia. Allahu a'lam. Betul? Ada penanya Ustaz, mau lagi? nanya? Ya, langsung Mau saja. nanya, Ustaz. Monggo silakan. Iya, Ustadz mau nanya, kan kalau misalnya kita kurban sapi itu kan bisa patungan 7 orang ya. Ya. Nah, jadi ini saya tiba-tiba kepikir aja, saya punya anak itu, dia kasih uang ke saya. Saya kan mau kurban, insya Allah mau kurban kambing gitu ya. Pak, ini Pak buat beli kambing katanya, dikasih gitu. Nah, pertanyaan saya tuh, bisa nggak gitu, misalnya kita dalam satu keluarga, tapi masih kumpul satu rumah. Misalnya tiga kakak beradik lah. Nah, terus mau kurban, tapi belum sanggup beli sapi, cuma beli kambing aja gitu, patungan gitu. Bisa nggak seperti itu, Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Kalau beli kambing patungan untuk satu keluarga, 3 kakak beradik misalkan, atau satu keluarga dalam satu atap dan satu dapur, ya,
satu dapur yang dinafkahi oleh satu kepala keluarga. Ya, maka kalau uangnya patungan dari kakak beradik 3 tadi, tetap saja sahamnya 1 dan tidak boleh atas nama 3 orang. Kalau hewannya berupa kambing atau domba. Jadi atas namakan saja kakak pertama. Ya, atas kakak pertama. Nanti kalau memang dia hidup satu keluarga, pahalanya akan di-share ke satu keluarga tersebut. Bisa diniatkan untuk satu keluarga tersebut. Ya, seperti pertanyaan yang serupa adalah korban satu sekolahan. Sekolahan ini ngumpulin duit 10.000 setiap siswa, kayak dulu saya di SMA ya. Ngumpulin dengan anjuran untuk kurban, katanya kurban, uang kurban 10.000. Jadi siswanya jumlahnya 1.000 lebih di SMA saya dulu. Maka apakah kurbannya sah? Tidak sah. Itu menjadi daging sedekah. Ya. Kurban sah apabila diatasnamakan satu orang. Misalkan kurban ini untuk bapak kepala sekolah, ya. Kalau semua santrinya, siswanya ridho ya. Wah, kepala sekolah gimana sih, masa mau kurban aja harus minta patungannya. Seperti kurbannya perusahaan, tidak sah juga. Masa perusahaan kurban, perusahaan Telkom kurban, perusahaan Indosat kurban. Perusahaan kan atas nama siapa nanti? Maka atas namakanlah satu karyawan, misalkan karyawan teladan, ya, ada uang dana untuk kurban dari perusahaan ini, maka atas namakan satu orang. Tahun depan ganti orang lain, ya, itu baru sah kurbannya. Tapi kalau untuk nama instansi enggak sah. Ya, apalagi kurban beberapa instansi pemerintahan, minta-minta, ya. Lu kurban deh ke instansi kita nih. Wah, ini apalagi? Ini aduh, pokoknya banyak masalah, Pak. Ada masalah kurban ini. Ada yang maksa supaya ngasih ke sini, ke situ, ya. Banyak sekali masalah ya dalam kehidupan sehari-hari pada prakteknya, ya. Apalagi masalah makanan atau duit, ya. Kalau masalah makanan, daging itu kan makanan, ya. Masalah duit, ya, pasti bermasalah, itu menjadi fitnah. Baik, begitu Pak. Ada pertanyaan ini? Message lagi apa? Pesan? Pesannya sudah habis. Oh, sudah habis. Tapi saya tanya, bisa Ustaz ya, satu lagi? Ya, silakan Pak. Saya menggelitik dari yang awal Ustadz tadi kemukakan, yaitu masalah 10 hari di bulan Zulhijjah, keutamaan dia sampai bisa melebihi dari jihad. Nah, ini banyak nih di umat Islam di Indonesia yang melakukan puasa di bulan untuk biasanya puasa Arafah. Nah, ini yang afdol adalah 1 hari atau 3 hari Ustadz di hari Tarsik itu. Karena banyak ada yang 1 hari, ada yang 3 hari. Yang dilaksanakan oleh Rasulullah seperti apa, Ustaz? Baik. Gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Jadi yang dilakukan oleh para salaf dulu, ya, Nabi SAW menganjurkan kita untuk beramal soleh, dan amal soleh itu umum dari tanggal 1 sampai 10. Hanya saja kalau mau berpuasa berarti 1 sampai 9. Karena tidak mungkin berpuasa di tanggal 10 Zulhijjah karena hari raya, haram hukumnya. Ya, tapi praktek-praktek para sahabat dahulu adalah mereka banyak juga yang berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 karena mengingat keutamaan hari-hari terbaik dalam sepanjang tahun. Adapun mengkhususkan 3 hari dari tanggal 7 atau 8, 9 atau tarwiyah, yang paling terkenal adalah puasa tarwiyah. Ya, tarwiyah itu mengkhususkan puasa pada tanggal 8, ya, 8 Zulhijjah secara khusus. Padahal hadisnya adalah hadis palsu, ya, hadisnya hadis maudhu, ya. Maka di sini ada hadis yang berbunyi walahu bisaumin yaumut tarwiyah sana. Orang yang berpuasa pada hari tarwiyah maka baginya pahala puasa setahun. Maka Imam Ibnul Jauzi mengomentari, menegaskan hadis ini adalah maudhu, ya, hadis yang palsu. Kemudian keterangan pula datang dari Imam Suyuti rahimahullah bahwa hadis ini hadis palsu. Siapa yang puasa tanggal 8, tanggal 8 ini disebut hari tarwiyah. Kenapa hari tarwiyah? Jamaah haji mulai pergi ke Mina membawa air untuk minum. Makanya dari kata rawa itu minum, untuk minum. Ya, kalau sekarang alhamdulillah Pak, air Zam-Zam udah di mana-mana, ya. Bapak-bapak yang sudah pernah pergi haji, ya. Kalau dulu pada bawa air dari tempat tinggal masing-masing dari Mekah yang menuju Mina, makanya dinamakan hari tarwiyah, hari untuk membawa air persiapan untuk minum di manasik haji dari Mina. Ya, kemudian besoknya ke Arafah kan? Besok harinya kan ke Arafah untuk wukuf di Arafah, ya, di pagi harinya.
kemudian nanti ke Musdalifah, nanti dari Musdalifah baru ke Mekah lain. Nah, ini manasik haji. Ya, maka hari tarwiyah hadisnya, puasa di hari tarwiyah hadisnya maudhu. Ya, maka tidak disyariatkan ya merekomendasikan puasa khusus pada tanggal 8 Dzulhijjah. Tapi orang yang puasa tanggal 1 sampai 9 yang kena tanggal 8 ya enggak masalah karena dia tidak mengkhususkan ya, dia ingin memperoleh keutamaan besar di 10 awal Dzulhijjah ini. Ya, jadi tidak ada 3 hari atau 2 hari atau tarwiyah itu yang paling terkenal. Hadisnya dikomentari Imam Suyuti dan Imam Ibnul Jauzi, hadisnya maudhu. Ya kalau maudhu ngapain diamalin? Mendingan kita puasa dari tanggal, kalau mampu mungkin cari Senin Kemisnya untuk latihan ya. Nah, itu kan tidak mengkhususkan, hanya kebetulan puasa Senin dan puasa Kemis dan di hari-hari terbaik ya. Tapi kalau mengkhususkan tanggal 8 dengan meyakini keutamaannya seperti puasa setahun ya. Makanya terkadang para dai yang ada di TV, yang ada di umum-umum itu Pak, tidak bisa menyebutkan sumbernya secara detail dan kedudukan hadisnya. Yang disampaikannya begitu, siapa yang puasa tarwiyah, puasa seperti setahun. Jadi masyarakat ya nganggung-nganggung aja. Oh, ada hadisnya ternyata. Padahal hadisnya maudhu. Nah, barakallahu fiik. Satu lagi Ustadz. Monggo, silakan. Ini Ustadz, sesuai dengan ya yang beredar ya Ustadz ya, bahwa yang membedakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri atau pada pelaksanaan kita sholat itu pada saat Idul Adha kita disunahkan untuk tidak memakan dahulu, sampai dengan korban disembelih. Baik. Pertanyaannya adalah, nah kalau misalnya pada saat kita sholat Id, tapi korbannya disembelih pada besok harinya, apakah kita harus puasa? Seperti itu Ustaz pertanyaan. Baik, barakallahu fiik. Ya, jadi pertanyaan diborong sama Pak Bambang ini. Iya, Pak. Yang lain di-share aja pahalanya ke mereka, Pak. Ngomong MC. Mumpung MC ya. Iya, jadi mumpung MC, Pak. kan master of ceremony. Palan Ustadz Sam yang master di sini, Pak. Iya. Ya. Tapi master istrinya masih satu, belum master menurut saya. Iya. Baik, kita jawab dulu pertanyaan Pak Bambang. Nabi SAW melakukan hal demikian. Jadi waktu menyembelih menurut mazhab Syafi'i adalah terbitnya matahari. Setelah matahari naik 1 tombak, ya, kemudian cukup untuk sholat 2 rakaat, yaitu sholat Id, dan cukup untuk khutbah 2 khutbah. Barulah ini waktu menyembelih. Kalau menyembelih sebelum matahari terbit dan ada waktu untuk khutbah tadi, taruhlah 6:30 ya, karena matahari terbit sekarang kan 6-10 menit. Ya, 6-10 menit ini sudah syuruk. Nah, untuk sholat dan khutbah taruhlah sampai 6:30. Kalau menyembelihnya jam 6 ini nggak dihitung kurban, Pak. Dihitungnya lahmun, ya, lahmun akli. Jadi lahm biasa, daging biasa yang dimakan. Dan kalau mau dibagikan bukan daging kurban, namanya daging sedekah. Namanya sedekah saja, pahala sedekah. Ini pernah terjadi di masa sahabat. Nabi belum selesai sholat, dia sudah nyembeli buru-buruan. Ya, makanya amal itu harus sesuai sunnah. Kita terkadang ingin paling duluan, tapi ternyata nggak sesuai sunnah. Ternyata kata Nabi, lahmuka lahmun aklin. Ya, dagingmu itu bukan daging kurban, tapi daging sedekah biasa. Ya, maka waktunya itu. Ya, waktunya saat matahari, saat sudah waktu sholat 2 rakaat, sholat Id dan khutbah 2 kali menurut mazhab Syafi'i. Ya, dan Nabi SAW kemudian makan daging kurbannya, dan yang dimakan beliau adalah hati. Jadi hati beliau bakar. Ini kan cepat, Pak. Ya, mungkin tadi ada yang curhat bapak-bapak ya, dilarang makan enak, apalagi makan daging, makan jeroan, hati ya kan. Ini keinginan orang sakit cuma ingin satu ya Pak, ingin sehat. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, khomsan ibtan ikhtanim khomsan qabla khomsin. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihatuka qabla sakomik, ya, sehatmu sebelum kamu sakit. Nah, ini waktu kita ya yang terutama, walaupun kita banyak larangan dari dokter ya, yang nggak ada larangan cuman Ustadz Sam ini makan apa aja nih. Saya aja barusan dikasih mie instan. Ini nggak merendahkan pemberian ya Pak. Maksudnya saya sama Ustadz Sam ini orang sehat ya, jadi Alhamdulillah. jarang ngecek darah ya Ustadz ya.
Cek malah wedi kok. Neceng malah wedi. Ya, akhirnya apa aja dimakan dengan tawakal, tapi kita tetap ikhtiar untuk sehat, olahraga ya, jalan pagi, lari. Ya, baik Pak ya. Jadi Nabi makan hatinya Pak ya. Yang disunahkan hati Pak, karena hati itu mudah dibakar. Kalaupun mau dioseng sebentar doang. Saya kebetulan hobi masak. Jadi iris aja bawang-bawang, ya cemplungin ke minyak, ditumis hati ini sebentar doang. Kemudian kita makan ini sangat sebentar. Kalau mau dibakar mungkin kita sulit ya. Kalau zaman dulu, zaman Nabi kan mudah sekali untuk membakar potongan hati ini gampang. Kalau kita kurbannya hari tasyrik ya bukan puasa. Kalau puasa haram lah. Kan itu 10 Zulhijjah. Ya kan itu ke 10 Zulhijjah setelah sholat Id ya kan. Ya, masa kita di hari puasa, di hari Idul Fitri, Idul Adha mau puasa kan jadinya haram. Maksudnya itu anjuran saja Pak. Kalaupun Anda makan nggak apa-apa. Tapi memang disunahkan sebelum sholat Id kita puasa dulu. Dari mulai subuh sampai sholat Id kita puasa. Kalau bisa tadi sampai kita nyembeli kurban kita. Kalau memungkinkan ya, kalau tidak memungkinkan, kita panitia masjid setelah sholat kita makan opor ayam, kita makan lontong, ketupat sayur, boleh-boleh saja. Terkadang nggak ada ketupat, nasi uduk boleh saja. Pokoknya makan sebelum kita baksos, sebelum kita bakti sosial mengerjakan amalan kurban ya. Kalau bisa nyembeli satu langsung diurus. Memang di masjid itu ada yang masjid punya koki Pak. Di daerah Cilengsi sini saya temui di satu masjid ada memang punya koki sendiri. Jadi setiap kajian habis ngaji pasti makan. Enak sekali itu masjid. Makanya masjid-masjid Bapak cobalah cari yang koki ya. Itu memudahkan sekali jamaah, jadi banyak ngumpul di situ. Kalau ada makanan kan banyak yang ngumpul Pak, enak. Ya jadi begitu Pak ya. Baik. Sekaligus saya menyambung pertanyaan, ada satu lagi di sini. Menyembeli binatang kurban dibuat pingsan dulu, maka nggak boleh ya, tidak boleh menyembeli binatang kurban dibuat pingsan dulu supaya tidak melawan kita, nyepak kita, nendang kita, nggak boleh ya, karena dari sisi kesehatan darahnya nggak ngalir ya, nggak ngalir sempurna sehingga hasil dagingnya jelek dan ada penyakit tentunya kalau darah mengendap di daging. Yang kedua memang alasan pertama memang hadis melarang ya, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Karena Allah Al-Muhsin yang maha baik, maka kita harus meniru sifat Allah yang maha mulia, yaitu berbuat baik kepada siapa saja, termasuk kepada binatang sembelihan. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Apabila kamu menyembeli, perbaikilah sembelihanmu, perindahlah sembelihanmu. Ya, fal yuri safrahatahu. Maka hendaklah dia menajamkan pisaunya, menyamankan hewan yang akan disembeli, wal yuhid ya. Dan dia hendaklah menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembeli. Maka ini yang diajarkan kepada kita Pak. Kita harus berbuat baik sampai kepada binatang yang akan kita sembeli. Dan jangan disembeli di depan hewan yang mau disembeli yang kedua, urutan kedua. Nggak boleh, disembunyiin. Jadi binatang yang lain pas yang sapi pertama disembeli, domba, kambing pertama disembeli, nggak boleh lihat. Ini adab-adab dalam menyembeli. Nah, barakallahu fiik. Jadi jangan disetrum dulu ya, seperti orang-orang kafir ya. Orang Amerika ini nyetrum dulu ya, ditembak dulu. Baik, silakan. Oke, masih ada lagi? Halas, sudah malam Pak Bambang. Oke. Oh, sudah malam, monggo. Oke, sudah tiba acara di penghujung ini. Kami petugas pengajian pada malam ini mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas. Dan akhir kata kami wasiat bahwa perbanyaklah di bulan Zulhijjah ini, terutama di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini untuk beribadah, baik itu zikir, puasa, dan lain sebagainya. Akhir kata kita akhiri kajian saat ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sehat, Salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Salamin tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.